Kenapa sih sekolah Islam itu atau sekolah konsep ya? Iya, iya. Dan kebanyakan sekolah konsep Islam itu identik dengan biayanya mahal sih Pak. Iya. Kenapa? Mahal dan tidak itu relatif. Ya, karena sesungguhnya saya yang menekuni 35 tahun di dunia pendidikan, tidak ada pendidikan yang murah. Yang pertama, kalau ingin orang tua memastikan sekolah itu bagus, lihatlah gurunya. Gurunya itu penting banget. Guru yang pertama, ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah kurikulumnya. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah sekretaris YLPI Al-Hikmah Surabaya. Kita bicara tentang pendidikan Islam. Kita sambut saja Pak Nur Hidayat. Pak Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya nih Pak. Terima kasih juga udah menyempatkan. Saya langsung saja mau bertanya nih Pak, gitu ya. Kita bicara pendidikan Islam. Baik. Kenapa orang tua Muslim tentunya ya? Iya, baik. Perlu memilih memasukkan anaknya ke sekolah Islam dibandingkan ke sekolah umum? Iya. Jadi terima kasih atas kesempatan podcast pada pagi hari ini. Mengapa orang Islam itu memilih sekolah Islam? Ya karena memang dia punya tanggung jawab untuk memberikan pada anak-anaknya sejak dini pendidikan mengenai tentang keimanan, tentang akhlak, ya, tentang ilmu dan tentang amal. Dan itu adalah bagian dari kewajiban dia sebagai orang tua Muslim untuk menjadikan anak-anaknya juga seperti orang tuanya, bahkan lebih baik agamanya. Untuk itulah maka dia harus investasi sedemikian rupa agar anak-anaknya ini mendapatkan satu pendidikan yang baik, sehingga bekal dunianya sukses, akhiratnya sukses. Itulah maka dia memilih pendidikan Islam. Gitu ya? Iya. Kurangkah pendidikan Islam atau pelajaran Islam di sekolah umum Pak? Iya. Jadi kurikulum nasional kita itu di tahun 2018 itu masih 2 jam pelajaran seminggu. 2 jam seminggu 2 ya? jam untuk mendapatkan pelajaran tentang keimanan, tentang akhlak, ya, tentang ibadah, untuk perilaku Islami dan lain-lain, sangat-sangat tidak cukup dengan 2 jam. Sekarang ini sudah 4 jam memang, tetapi masih tetap tidak cukup. Sekolah-sekolah Islam itu tidak hanya mengajari pendidikan agama, tapi mengajari hidup beragama. Ya, tidak hanya menghafalkan pelajaran agama, tapi melakukan kegiatan keagamaan, keberagamaan. Jadi kalau misalnya sholat, tidak pelajaran sholat, tapi belajar dan melakukan sholat. Makanya di sekolah-sekolah Islam itu biasanya full day ya, zuhur, asar di sekolah. Bahkan duha ya? Ya duha. Jadi duha sunnah dilakukan, guru mengajari mendampingi, zuhur begitu juga, asar. Jadi dia langsung praktek. Ya. Itu yang di pendidikan umum tidak dilakukan. Jadi untuk itulah maka pendidikan Islam itu sangat-sangat penting untuk bukan hanya anak pinter, ulangan atau ujian dapat nilai 10, tapi dia ahli beragama. Ahli beragama, ya. Itu ya. Itu yang ingin diharapkan. Oke. Apa bedanya sih Pak antara menyekolahkan anak di sekolah Islam dengan, kita tahu ya, pemerintah juga punya namanya madrasah ibtidaiyah dan juga pesantren nih. Betul. Ada tiga hal nih yang kadang-kadang saya juga bingung sebagai orang tua. Kita bicara dulu tentang madrasah ya. Jadi pemerintah memang menyelenggarakan pendidikan atau sekolah agama. Mulai dari Raudhatul Atfal di tingkat TK, kemudian ada madrasah ibtidaiyah di tingkat SD, sanawiyah di tingkat SMP, dan aliyah di tingkat SMA. Bahkan perguruan tinggi ada Institut Agama Islam. Penekanan mereka itu memang menjadi ahli-ahli agama, ahli-ahli tentang pelajaran agama ya. Tidak sampai pada pengetahuan umum yang kuat ya. Nah, sekolah-sekolah Islam itu ingin memadukan bagaimana anak-anak ini terampil hidup beragama, tapi juga pengetahuan umum kuat. Matematikanya kuat, fisikanya kuat, ya kan? Pengetahuan ilmu sosial, bahasa Inggrisnya bagus dan lain-lain. Kemudian dia juga terampil untuk beragama. Sedangkan pesantren itu sekolah agama yang boarding. Ya, yang 24 jam ada di lingkungan pesantren. Kalau sekolah sanawiyah
aliyah kan pulang ya. Pulang ya. Tapi kalau pesantren umumnya boarding. Nah sekarang sekolah-sekolah umum pun sudah mulai juga seperti pesantren dengan menyelenggarakan sekolah boarding ya, atau boarding school. Boarding school ya. Sekolah umum tapi ala pesantren. Di mixing gitu, di mixing ya. gitu ya. Supaya fokus mungkin belajarnya Pak ya. Iya. Mungkin saya mewakili orang tua yang lain juga nih yang menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Kebetulan kan anak saya 3 nih ya. Itu 3-tiganya pas banget masuk ke sekolah dengan tingkatan yang berbeda. SD, SMP, SMA gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Mahal Pak gitu ya. Kenapa sih sekolah Islam itu atau sekolah konsep ya? Dan kebanyakan sekolah konsep Islam itu identik dengan biayanya mahal sih Pak. Kenapa? Mahal dan tidak itu relatif. Ya, karena sesungguhnya saya yang menekuni 35 tahun di dunia pendidikan, tidak ada pendidikan yang murah. Gitu ya? Tidak ada pendidikan. Kalau ingin pendidikan bagus, pendidikan itu harus dibiayai dengan cukup. Nah kata cukup itu bisa sebagian orang mengatakan mahal, sebagian mengatakan murah. Iya. Karena sekolah yang bagus itu harus dididik guru-guru yang baik. Nah, guru-guru yang baik itu lulusan perguruan tinggi yang terbaik. Lulusan terbaik itu, perguruan tinggi terbaik itu bisa melamar menjadi tenaga-tenaga lain di dunia kerja kan. Dia di perbankan bisa ya, di industri bisa, tapi dia milih jadi guru. Nah, harusnya guru itu mendapatkan penghasilan selevel dengan perbankan. Seharusnya gitu ya? Harusnya begitu dong. Jadi menarik. Iya, menarik. Nah, supaya dapat guru yang menarik, guru yang berkualitas, ya kita harus memberikan penghargaan yang memadai. Nah, di sekolah-sekolah Islam pada umumnya memang guru-gurunya selain mendapat pelatihan-pelatihan yang ini juga cost ya, juga apresiasi penghargaan salary-nya juga lebih bagus dibanding yang lain. Itu yang pertama. Jadi guru. Yang kedua fasilitas. Kenapa di negeri itu murah? Ya karena fasilitasnya diurus negara, dibiayai APBN. Kalau sekolah swasta sepenuhnya dari pengguna jasa, yaitu wali murid yang harus membiayai. Jadi sekolah-sekolah itu untuk membeli lahan untuk membangun sekolah dari uang pangkal. Untuk membangun sekolah harus dari uang pangkal. Untuk operasional gaji guru, bayar listrik, air dan lain-lain dari SPP. Makanya kemudian kalau sekolah itu agak kelihatan bagus, ya memang agak mahal dikit. Maka saya sering mengatakan, kami di Al-Hikmah itu di Surabaya juga relatif cukup mahal ya. Saya mengatakan, ini bukan sekolah mahal. Yang lain terlalu murah. Yang lain terlalu murah. Gitu ya? Iya, karena dengan biaya yang sudah relatif mahal itu, ternyata kita juga guru-guru kita juga belum sangat tinggi gajinya, ya masih mungkin ya di atas UMR atau ya 2 kali UMR. Kalau dibandingkan dengan perbankan misalnya atau di profesi-profesi lain ya, jauh lebih besar mereka. Lebih besar ya. Iya. Jadi gitu. Guru atau lulusan-lulusan terbaik perguruan tinggi yang mau jadi guru itu luar biasa, luar biasa. Karena teman-temannya lebih banyak, penghasilan lebih bagus. Itu kira-kira. Dapat dari pemerintah nggak sih Pak kalau sekolah swasta, sekolah Islam nih ya? Iya, sekolah Islam yang memang mengut SPB yang cukup besar itu biasanya tidak mengambil BOS. Oh, tidak mengambil. Itu pilihan sekolahnya berarti. Boleh. Ya? Ada yang seperti itu. Boleh. Al-Hikmah yang kami kelola tidak tidak mengambil BOS. Kalau semua boleh mengambil, kenapa ada yang memutuskan tidak mengambil, Pak? Apakah ada kewajiban khusus bagi yang mengambil BOS? Iya, biasanya memang ada report yang harus rutin dibuat, gitu ya. Ada kadang juga supervisi. Ribet lah ya. Kalau udah cukup mahal. Kalau udah cukup, bukan mahal ya. Mahal tuh relatif tadi Pak ya. Kalau sudah cukup dari uang pangkal atau SPP dengan fasilitas yang sesuai konsepnya, memadai gitu ya. Itu nggak harus ngambil BOS gitu ya. Dan juga bisa untuk saudara-saudara yang lain lah BOS-nya itu. Iya. Nah, bicara gurunya nih Pak. Oke lah, belum dibayar. Sebagian besar setahu saya juga belum dibayar seperti profesional umumnya layaknya ya. Bahkan ada yang UMP plus, bahkan ada yang semi volunteer. Setahu saya di daerah saya nih di Tangerang Selatan dan sekitarnya kurang lebih. Kadang-kadang mereka bukan lulusan pendidikan tinggi guru gitu. Gimana nih memastikan bahwa kualitas gurunya ini sesuai dengan kapasitasnya seorang pengajar gitu. Jadi itu memang terkait dengan strategi pembangunan kita di bidang SDM ya.
bagaimana karena penghargaan pada dunia pendidikan belum sesuai dengan harapan, maka anak-anak bangsa terbaik negeri ini tidak memilih berprofesi sebagai guru, sebagai pendidik. Anak-anak lulusan SMA terbaik di kota-kota besar tidak masuk ke IKIP, tidak masuk ke IAIN, tidak masuk ke sekolah keguruan lah. Ya. Tapi memilih Institut Teknologi Bandung, UI, UGM, bahkan bukan ke bidang humaniora, mungkin ke teknik kemana. Ketika lulus mereka rupanya ada minat, ada talenta jadi guru. Ya. Akhirnya ya masuk ke guru. Ya. Kenapa? Karena dengan kebijakan negara yang belum berpihak kepada pendidikan ini berakibat anak-anak terbaik memilih profesi-profesi di luar guru. Sehingga pendidikan atau sekolah-sekolah itu bukan berhimpun anak-anak terbaik bangsa. Ya. Sehingga anak-anak kita ini bukan dididik oleh anak-anak negeri yang terbaik, bukan. Karena apa? Untuk itulah negara maju kan profesi guru itu terhormat sekali kan. Terhormat ya. Bahkan kalau nggak salah di negara Jepang itu guru itu setengah dewa. Sangat dihormati. Diikuti ya kata-katanya semuanya. Anak-anak tuh mengikuti gitu. Kalau ada antrian masuk bis, masuk mana-mana, maka ada guru, maka silakan. Anda yang pertama, Anda guru. Anda guru. Jadi Anda guru itu adalah profesi yang sangat dihormati. Nah kita belum sampai di sana. Di sana. Jadi bukan diajar oleh lulusan terbaik dari universitas atau perguruan tinggi gitu ya. Diajar oleh sisanya. Sisanya atau memang yang minat keguruan sejak awal gitu ya. Betul. Itu masalah besar. Kalau negara-negara Singapura, Finlandia dan lain-lain, negara-negara maju, itu pada umumnya memang negara turun tangan untuk apa. Di Singapura misalnya orang yang boleh daftar jadi guru itu hanya 20% anak bangsa terbaik yang boleh daftar jadi guru. Memang difilter di awal ya? Iya. Gitu. Karena apa? Negara ini tergantung gurunya. Rakyat jadi baik tidak baik, jadi maju tidak maju itu adalah gurunya. Nah kalau guru ini didik oleh anak bangsa terbaik, maka akan tumbuh generasi baru yang lebih bagus. Gitu. Jadi ya masalah makro, strategi pembangunan ini. Iya. Luar biasa banget. Saya pernah punya teman orang Amerika ya. Dia itu untuk mengajar harus punya license gitu. Betul-betul memang harus ngambil kayak degree dulu gitu ya. Dia lulusan yang non keguruan gitu ya. Tapi dia harus benar-benar mau ngajar itu. Ngajar TK padahal. Itu harus punya license gitu. Itu seserius itu ya. Negara maju ya Pak. Untuk itulah kami di Al-Hikmah itu dalam rangka untuk mencari atau menutup kekurangan-kekurangan tadi, kita mengumumkan pendaftaran guru itu yang daftar ribuan orang. Tapi kita dapat hanya 11 orang, dapat 9 orang. Kenapa? Nggak lolos? Yang mau nggak lolos. Setelah lolos tidak cukup dilepas begitu saja langsung ngajar. Dia harus ada training 600 jam. Training saja 600 jam. Ya, bagaimana dia siap diterjunkan di kelas. Ya. Sehingga layak menjadi guru ya. Bagaimana dia harus sabar, dia harus tekun, harus teliti ya, harus memenuhi kaidah-kaidah pendidikan sebagai pendidik yang baik dan lain-lain. Itu pun nanti juga belum langsung menjadi pegawai tetap. Masih diberikan calon pegawai lagi. Setelah setahun diuji, tadi kan training ya, suasana training kan bisa situasinya bisa terkontrol. Kalau sudah ngajar kan lebih sulit untuk bisa melakukan supervisi. Diuji dengan waktu. Ternyata dia integritasnya bagus, ya, disiplinnya bagus, komunikasinya dengan murid bagus, dengan wali murid bagus. Ya. Lanjut. Jadi itulah filtering yang dilakukan di Al-Hikmah ya Pak. Jadi walaupun negara belum seserius itu memastikan semua pengajar itu memiliki kualitas yang bagus, tapi di Al-Hikmah sudah dilakukan. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah Islam lain ya Pak ya. Nah pertanyaan saya berikutnya gini Pak. Di daerah saya aja sekitar Tangerang Selatan dan sekitarnya itu banyak sekali sekolah Islam. Tapi kok ada kayak ketimpangan gitu. Ada yang memang antrinya sejak setahun sebelum dibuka gitu ya, sebelum masuk sekolah. Anak saya juga gitu. Begitu masuk sekolah sekitar bulan Juli, kok udah open house lagi gitu. Betul. Tapi ada sekolah Islam yang kok hidup segan mati tak mau. Apa yang salah Pak dengan sekolah-sekolah itu Pak? Kuncinya di manajemen. Manajemen.
yang tadi sampai antri tadi diurus bagus, diurus serius. Ya. Yang lain kadang-kadang ya dibentuk untuk tidak diurus dengan baik ya. Akhirnya ya la ya mutu walaya ya hidup segan mati tak mau ya. Ada lagi kadang-kadang justru para pendirinya mengambil bagian dari perkembangan sekolah itu ya. Bantuan pemerintah justru diambil dulu ya dan lain-lain. Gitu ya. Mana mungkin sekolah bisa berkembang. Kemudian ngurusnya juga mungkin setahun sekali. Nah, sekolah-sekolah besar rata-rata pengurus yayasan itu full time. Diurus serius betul. Full time ya, bukan full time, sampingan bukan ya. Sampingan. Okay. Full time, sampingan. Dengan cara itu maka juga menggunakan kaidah-kaidah manajemen. Misalnya ya harus ada perencanaan yang baik. Disusun rencana strategis 5 tahunan barangkali ya. Per tahun itu apa target-targetnya ya. Visi misinya jelas ya. Kemudian juga ada program marketing. Karena apapun kan orang nggak kenal maka nggak tahu, nggak sayang dia nggak akan. Kemudian keuangannya juga transparan dan lain. Itu semua akan membuat trust. Nah, yang antri tadi karena trust. Karena trust. Mau ke sana gitu ya. Peminatnya banyak sekali gitu. Yang ini biasanya tanpa trust ya. Sudah sekolahnya kotor, ya, bangunannya juga tidak kelihatan serius. Kadang-kadang gitu gurunya sering terlambat, sering menghukum ya. Kamar mandinya kotor dan lain-lain. Ya semuanya sudah nggak ada yang menarik begitu. Untuk itulah maka kemudian ada sekolah yang laris manis bahasanya begitu ya. Ada yang sepi bahkan mati dalam beberapa saat. Iya. Kalau yang laris manis biasanya mahal sih Pak. Tadi sekali lagi bukan mahal sih tapi relatif ya. Karena gitu dia kan. harus memenuhi kebutuhan manajemennya. Manajemennya. Ya, dia rekrut orang-orang guru-guru yang bagus, rekrut tenaga marketing yang bagus, rekrut orang finance yang bagus. Juga tentu saja bagaimana ada event-event agar engagement dengan orang tua itu bagus. Ini kan semua cost dibiayai dari pengguna jasa, maka kelihatannya mahal. Padahal itu hanya kembali kepada siswa. Siswa juga ya, program-programnya seperti apa betul. Gitu. Nah, berarti kan tidak semua orang tua yang ingin anaknya masuk di sekolah manajemennya bagus tadi tertampung nih Pak. Karena daya tampungnya juga pasti terbatas ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan umum nih dari orang tua siswa nih yang sedang mencari sekolah, terutama sekolah Islam untuk anaknya. Kan mereka tidak tahu manajemen di dalamnya bagus atau tidak. Kadang-kadang mereka termakan marketing nih gitu ya. Marketingnya jago gitu ya. Apa sih Pak indikator nih atau tanda-tanda nih bagi orang tua jangan sampai anaknya salah masukin sekolah. Karena begitu masuk sekolah Pak, apalagi SD ya, itu uang pangkalnya itu kan sudah uang pangkal, uang gedung kalau nggak salah itu udah 6 tahun ya. Di tengah-tengah kita baru masuk ternyata kecewa keluar kan harus bayar lagi di tempat baru. Kira-kira apa sih Pak yang kita bisa lihat nih dari sebuah sekolah yang perkiraan nih manajemennya bagus sehingga tidak nyesel nanti memasukkan anak ke sana. Baik, yang pertama kalau ingin orang tua memastikan sekolah itu bagus, lihatlah gurunya. Gurunya itu penting banget ya. Jadi kalau kita membahasakan dalam dunia dunia bisnis itu misalnya kita melihat bandara Pak ya. Bandara itu apa yang terpenting di bandara itu? Bandara. Yang terpenting bandara itu apa? Apakah ruang loket pembelian karcisnya atau restoran-restorannya atau tempat yang lain? Pasti yang paling penting dan tidak boleh tidak ada adalah landasan pacu. Landasan pacu harus ada ya. Iya betul juga sih. Mungkin tidak ada. Iya. Maka terpenting di sekolah itu adalah kelas. Dan kelas itu guru. Maka kalau kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita akan dirawat dengan baik, dididik dengan baik, punya visi besar ke depan, pilih sekolah yang guru-gurunya bagus. Ya. Memang biasanya harus usianya cukup dulu Pak ya. Pernah meluluskan sekali, kalau SD sudah 6 tahun lebih. Itu biasanya SD 6 tahun lebih gitu ya. Satu angkatan full gitu ya. Sampai dan lulus. Karena anak berhasil tidak hanya karena masuk perguruan tinggi terbaik saja. Tapi bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, hubungan dengan gurunya bagaimana, orang tuanya bagaimana, ya kan kehidupan paripurna. Betul. So, pinter saja kalau akhlaknya nggak bagus bisa daya rusaknya lebih tinggi. Gitu ya? Iya, daya rusaknya lebih tinggi. Iya, guru yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kurikulumnya. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini? Ya, apakah hanya untuk akhirat saja, atau untuk dunia saja, atau untuk dua-duanya? Ya. Dan terbukti di dalam program-program sepanjang anak sekolah
anak kita sekolah di situ ya. Misalnya tentang disiplin ya. Ada nggak keteladanan dari guru? Ada nggak komitmen sekolah tentang disiplin ya. Bagaimana sudah tetap jam 7 ya, jam 7 tutup pintu. Siapapun anak siapapun jam 7 harus masuk ya. Tegakkan itu ya. Kemudian barangkali ada anak-anak yang mengalami deviasi sosial yang merokok atau narkoba, ya sudah harus ada regulasinya. Di depan harus ada. Jika terjadi bagaimana? Itu diregulasikan dan sudah diumumkan jelas, gitu ya? Jelas. Karena apa? Kalau ada anak atau siswa kita merokok atau siswa kita narkoba, itu akan menulari yang lain. Orang luar tidak merasa safety, gak aman gitu. Anak saya ketularan hari ini. Nah, sekolah harus menjamin tidak ada anak yang narkoba di situ. Tidak ada yang LGBT apa di situ. Betul. Karena bahaya banget ya. Bapak sendiri kalau ada punya anak di kelas ada yang begitu juga khawatir worry, kan? Karena waktu anak sebagian besar malah ya dihabiskan pada saat melek nih atau tidak tidur itu di sekolah saat ini. Maka pastikan guru-guru bertanggung jawab, berdedikasi untuk anak kita. Kemudian program-program sekolah itu biasanya diumumkan Pak di awal tahun tuh A, B, C, D gitu. Oh bagus ternyata. Dan sekolah guru orang tua boleh untuk memberi masukan-masukan. Jadi sekolah itu open mind. Ya. Itu juga ciri sekolah yang bagus. Tentu saja juga kemudian fasilitas bagaimana keamanan sekolah ya. Keamanan sekolah, bagaimana kemudian ya kenyamanan belajar dan lain-lain itu. Tapi utama guru ya. Karena gitu. 60-70% keberhasilan pendidikan ada pada guru. Sekalipun sekarang peran guru itu lebih banyak fasilitator ya. Tapi sebagai uswah hasanah ya, sebagai teladan sangat penting. Human touch, Mak. Bagaimana dia memuji, bagaimana dia memberikan apresiasi, bagaimana dia menghukum dengan cara hukuman yang benar. Itu semua perlu ilmu. Nah itu untuk itu di sekolah-sekolah yang saya bina ya, tidak hanya Al-Hikmah, saya ada beberapa sekolah yang lain. Itu guru itu Senin sampai Jumat itu guru mengajar, tapi hari Sabtu guru belajar. Masuk. Ya. Karena teknologi dan dunia berkembang dinamis sekali, maka dia harus update. Harus update di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang psikologi, dia harus update. Kita datangkan harus sumber dari luar untuk mengupdate itu semua. Gitu ya. Makanya tadi salah satu untuk memastikan nih orang tua pada saat ke sekolah itu, kadang-kadang gini Pak, begitu ke sekolah itu yang karena ingin masuk sekolah tertentu gitu ya. Orang tua dan murid itu diinterview. Tapi kadang orang tua lupa menanyakan hal tersebut gitu ya. Gurunya lulusan mana saja, udah berapa lama, program training gurunya seperti apa. Itu penting bagi orang tua ya Pak. Untuk pendidikan dasar utama Kalau dasar. SMA itu biasanya reputasi sekolah ya. Itu kelihatan. Tapi kan anak sudah postur akhlaknya sudah terbina kan, sudah SMA kan. Iya. Jadi kan masuk mana saja ini lulusannya kalau SMA ya. Tapi kalau sudah TK, SD sampai SMP itu guru ya, seperti itu. Nah, anak saya pernah di sekolah alam nih, Pak. Memang konsepnya adalah belajar apapun gitu ya, dengan cara praktek dan mentadaburi alam gitu ya. Boleh dibilang konsepnya agak kurang di akademik. Nah, ceritanya gitu. Ternyata orang tua itu tertarik di awal. Tapi kita tahu begitu lulus dari sekolah, suatu saat dia harus bersaing juga. Minimum akademiknya harus dicapai juga. Akhirnya orang tua kerepotan, harus memberikan les tambahan. Selain biaya lagi, waktu anak makin tersita. Sebenarnya itu program yang sesuai atau tidak sih Pak? Atau gimana ya? Jadi gini, sebaiknya pendidikan itu memihak kepada anak. Bukan memihak kepada sekolah. Bukan memihak pada Diknas, bukan memihak kepada orang tua, guru, sekolah, semua itu harus memihak kepada anak. Karena yang akan menjalani kehidupan kan anak. Nah kita memberi bekal sesuai dengan potensi dan talenta yang oleh Tuhan berikan pada dia. Untuk itulah maka sekolah itu jangan sampai mengintervensi atau mengambil hak-hak anak yang terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki. Terkait dengan sekolah alam itu sebenarnya kan memberikan ruang yang lebih luas kepada anak sesuai dengan talentanya ya. Ya memang kita seringkali berhadapan bahwa keunikan sekolah ini yang lebih memihak kepada sekolah alam dan lain-lain, tapi ujungnya itu UNAS.
Iya, ya kan? Itu. Ujungnya SBMPTN. Iya, betul. Yang itu semua dipersyaratkan kita harus berlawanan atau berkompetisi dengan mereka-mereka sekolah reguler kan? Iya, betul. Iya. Itu sebaiknya menurut pandangan saya, ya orang tua harus konsisten. Karena sekolah alam ini targetnya kan berbeda dengan sekolah reguler. Oh, gitu iya kan. Nah, sekolah alam itu kan lebih memberikan ruang anak-anak berkembang potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, mestinya di dalam level itu nanti ketika masuk ke perguruan tinggi atau sekolah berikutnya, ya harus konsisten pada ini. Masuklah sekolah-sekolah kejuruan, masuklah ke perguruan tinggi vokasi barangkali ya kalau memang talentanya itu. Ya. Tidak harus masuk perguruan tinggi favorit negeri gitu ya, karena memang tidak dipersiapkan untuk itu. Betul. Gitu ya sejak kecil. Dan kehidupan setelah perguruan tinggi itu tidak tergantung perguruan tinggi, Pak. Betul ya. Pak Dokter sudah sangat-sangat paham itu. Ijazah kita perguruan tinggi hanya untuk nodok pintu aja kan? Betul. Saya lulusan ini, IP saya begini. Setelah kerja yang dipakai itu hasil keterampilan, life skillnya, soft skillnya juga ya. Nah, kita harus konsisten di situ. Iya. Jadi jangan hanya tergiur dengan konsepnya, padahal anak sendiri atau orang tuanya ingin hal yang lain. Betul. Gitu ya. Gitu. Masuk sekolah alam, tapi kemudian ketika kumpul sama ibu-ibu, anakmu masuk di fakultas apa? Anakmu masuk perguruan tinggi mana? Ini nggak nyambung lah. Pengennya kan anak ini berkembang fitrah sesuai dengan apa yang dia potensi miliki ya. Tapi masih kita kadang-kadang untuk kebutuhan orang tua. Iya betul. Sama saya sekolah tinggi-tinggi jadi YouTuber. Anak SD udah ada yang jadi YouTuber. Luar biasa. Jadi sekolah harus memperhatikan dan orang tua itu kebutuhan anaknya gitu. Kebutuhan anak. Karena Tuhan memberikan tugas yang berbeda pada setiap anak kita. Beda-beda. Jadi kalaupun ada sekolah konsep seperti itu, berarti ada sekian puluh atau sekian ratus anak yang mungkin punya potensi berbeda-beda. Betul. Dan sekolah harus memfasilitasi itu. Betul. Kan tidak harus di lingkungan sekolah. Tidak. Gitu. Bisa di luar ya. Dengan jejaring dengan potensi masyarakat ya. Ada kursus A, kursus B, ada lain-lain bisa. Sekolah dengan network yang ada bisa memprogramkan. Minimal memfasilitasi ya. Nah, kemarin juga saya ada satu kumpul-kumpul ya dengan beberapa teman gitu ya. Ini ada satu sekolah gitu tanpa menyebutkan namanya gitu. Dia rencana field trip study tour ke luar negeri, ke universitas luar negeri nih gitu ya. Tapi sebenarnya anak-anak kelas 3-nya itu semua udah memilih mau ke PTN dalam negeri. Itu banyak yang keberatan tuh orang tua tuh. Kenapa harus ke sana? Kenapa nggak visit ke UGM, ke UI dan sebagainya? Ini untuk mengetok pintu mereka ke depannya kerja sama sekolah dengan universitas luar negeri gitu ya. Nah ini kayak ada kontradiktif nih. Artinya apakah itu indikator bahwa sekolah atau yayasannya tidak memperhatikan kemana nih anaknya per tahun itu minatnya kebanyakan gitu? Gimana, Pak? Sekolah dan orang tua itu harus satu tim. Harus satu tim. Harus satu visi dan misi. Kita ini fasilitator. Sekolah dan orang tua ini fasilitator. Yang melakukan semua ini anak dan untuk anak. Untuk anak. Sudah jelas anak-anak pada semester sekian sudah masuk PTN. Ngapain harus studi bandingnya ke luar negeri? Iya. Pertanyaan tadi kan. Banyak orang tua yang mengeluh juga jadinya bingung. Biayanya tinggi juga sih. Ini masalah komunikasi saja. Komunikasi saja. Mestinya kalau sekolah sudah menetapkan dan bahkan anak sudah lulus diterima di PTN ya. Ya harusnya ya ke PTN itu studi bandingnya ya. Tetapi barangkali sekolah punya misi lain agar anak-anak itu menjadi world citizen ya, jadi warga dunia. Dia gitu. Memang akan kuliah di Indonesia, tapi bagaimana mindsetnya mindset global. Barangkali punya itu, nggak apa-apa, tetap tak apa. Tapi tujuannya untuk itu. Dan orang tua harus diajak bicara bahwa memang terima kasih, alhamdulillah, anak bapak ibu sudah masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Tapi ayo gimana kalau kita juga memberi bekal pada anak-anak bahwa dia tidak hanya bangga sebagai warga Indonesia, jago kandang. Tapi tantangan Anda tantangan global. Ayo kita lihat bagaimana negara-negara lain, perguruan tinggi yang lain. Nah kalau itu dikomunikasikan baik, saya kira orang tua akan mendukung. Bisa jadi siapa tahu anak-anak jadi pengen di luar negeri nih, jadi boleh dong gitu ya. Apalagi beasiswa pintar anaknya gitu ya. Komunikasi gitu ya. Komunikasi ya. Makanya ada parent teachers itu ya. Jadi tadi paradigmanya jangan sampai
orang tua itu diposisikan sebagai pembeli jasa. Jangan ditempatkan orang tua sebagai pembeli jasa pendidikan. Gitu ya. Dia adalah mitra strategi sekolah untuk sukses pendidikan anak. Oke. Nah untuk itu maka di awal tahun ajaran kalau kami selalu begitu, itu selalu orang tua kami kumpulkan. Bapak Ibu sekalian, visi kita bukan kami, kita orang tua dan sekolah, kita adalah bla bla bla. Misi kita adalah ini, program kita adalah ini, target kita adalah ini. Orang tua tahu, diberi ruang bertanya kepada kita. Jadi clear kita di awal, sehingga tidak ada hal seperti tadi keberatan. Ya harus jelas ya gitu Jelas, ya di awal. Oke. Ya. Pak Hidayat, ini pasti nih setahu saya juga rekan-rekan saya yang sudah mulai mencari sekolah untuk anaknya, karena seperti saya bilang tadi, setahun sebelumnya tuh udah ada sekolah-sekolah yang antri. Gitu ya. Bahkan di bulan Oktober ini ada yang waiting list. Waiting list itu berarti bukan hanya mulai daftar nih, tapi nunggu yang lain gitu ya. Udah tutup. Siapa tahu ada yang cancel gitu ya, gantiin gitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, bagi orang tua nih yang mungkin nggak kebagian di sekolah favorit, sekolah Islam favorit dan sebagainya ya, yang mungkin setara seperti itu. Dalam melihat sekolah itu, kadang-kadang ada sekolah yang SD saja, ada sekolah yang hanya sampai SMP, ada sekolah yang memang lengkap sampai SMA bahkan perguruan tinggi. Nah, saya mengalami nih, begitu masukin saya ke sekolah Islam tuh baru sampai SD. Begitu SMP harus pindah lagi, which is pasti konsepnya berbeda. Yes, walaupun sama-sama Islam gitu ya, sekolah Islam. Kemudian ya udah saya masukin ke sekolah SMP yang lain. Gak punya SMA-nya dia gitu ya. Akhirnya pindah lagi. Nah, akhirnya sekarang saya masukin tiga-tiganya, termasuk yang kecil yang baru masuk SD ke sekolah Islam yang ada SD, SMP, SMA gitu ya, supaya mindsetnya sama gitu ya. Bagaimana kriteria bagi orang tua? Apakah lebih memilih sekolah bagus tapi hanya mungkin elementary saja, dasar aja, atau lebih baik sampai lengkap SMA minimal atau bahkan mungkin perguruan tinggi? Gimana Pak? Jadi idealnya idealnya untuk pendidikan dasar ya, SD, SMP itu di sekolah yang sama ya, SD 6 tahun berlanjut ke SMP 3 tahun. Dan jika ada itu sekolahnya yang lokasinya berbeda, yayasannya satu, visi misinya sama, tapi lokasinya agak beda. Lokasinya berbeda, kenapa tuh Pak? Anak itu jemu Pak. Oh iya gitu. Tiap 6 tahun ditambah 3 tahun lagi itu kadang-kadang jemu mereka. Kita lihat jenuh tiap hari diantar ayah lewat sini 12 tahun ya. 12 tahun ya. Iya. Kemudian juga bisa jadi dengan lokasi yang berbeda itu anak temannya itu sudah agak beda. Ada beda. Tapi kalau satu sekolah di atasnya nanti ini pindah ke sini. Ya, nah itu apalagi satu gedung. Iya, satu gedung. Dari bawah sampai ke atas sama udah bosan ya. Oke. Ya kita kan bukan kita yang jalan dengan anak kita. Nah itu juga. Nah kemudian terkait dengan apakah sampai mana pendidikan agama ya kalau bisa sampai SMA. Lebih-lebih SMP SMA itu masa-masa di mana dia mencari jati diri ya. Kalau didampingi oleh guru-guru yang baik, guru-guru yang punya keteladanan, guru-guru yang punya komitmen keagamaan yang bagus, tentu anak-anak ini akan tumbuh berkembang dengan baik ya. Teman-temannya baik ya, dan situasi environment sekolah bagus, itu kan yang dilihat, yang didengar itu baik gitu loh. Walaupun di luaran seperti ya kita tidak bisa kontrol ya. Tapi setidaknya atmosfer di mana dia lihat sehari-hari itu baik. Itu ya. Jadi lebih bagus kalau memang ada lengkap ya, SD, SMP, SMA gitu, terutama SD, SMP itu harus berkelanjutan ya Pak ya. Cuman kalau bisa lokasinya berbeda. Kan ada sekolah begitu kan? Iya, jadi ada satu yayasan tapi memang ada di kota A atau di daerah yang berbeda gitu, supaya hindarkan kejenuhan anak ya Pak gitu. Karena yang mengalami kan anak gitu. Wah luar biasa sekali Pak Hidayat nih. Pak Hidayat, ada yang ingin disampaikan gak Pak? Kepada orang tua murid yang sedang mencari nih sekolah Islam gitu ya. Di lingkungannya mungkin, atau wah ternyata ingin masuk sekolah ini favorit, atau ada nih sekolah favorit pengen sekali ke sana, lulusannya bagus atau apapun gitu, tapi jauh dari rumah gitu ya. Dan yang kedua mungkin ke para pengelola sekolah, entah itu yayasan atau pengurus dari sekolah, apa yang Bapak sampaikan supaya pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita banggakan dan menciptakan manusia unggul Pak Hidayat. Iya. Baik, jadi pendidikan ini adalah modal penting perkembangan bangsa ya. Jadi negara manapun di dunia, peradaban apapun di dunia ini hanya akan
mencapai kemajuannya jika peradaban itu memperhatikan pendidikan anak bangsanya. Dan kita hidup sekarang melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga kita sendiri, negara-negara maju itu bisa mencapai tingkat kemajuannya karena ada komitmen negara kepada pendidikan. Ya. Nah, sambil menunggu itu terjadi, sejumlah yayasan-yayasan Islam, pegiat-pegiat pendidikan Islam, karena negara kita juga terbatas kemampuan ekonominya, melakukan hal-hal yang bagaimana percepatan terhadap upaya-upaya membuat sekolah yang baik. Saya berharap bahwa ikhtiar kita membuat sekolah-sekolah Islam ini diniati, ya. Yang pertama tentu saja untuk ibadah, ya. Yang kedua adalah ingin berkontribusi kepada bangsa ini. Negeri ini membutuhkan kita dan kita harus berusaha. Nah, kemudian kami berharap juga sekolah-sekolah Islam utamanya ini memperhatikan guru. Karena guru ini adalah energi sekolah. Guru ini adalah hal terpenting di sekolah. Perhatikan rekrutmen yang bagus, ya, kemudian pembinaan yang bagus, sistem remunerasi yang bagus, ya, sehingga mereka itu merasa diperhatikan, merasa dibina, dikembangkan, dan insya Allah nanti berkontribusi pada pendidikan di sekolah kita. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, luar biasa sekali, Pak. Ya, semoga Pak Hidayat sekolah-sekolahnya di bawah bimbingan dan lingkungan Al-Hikam dan yang lainnya gitu ya. Al-Hikmah. Al-Hikmah, maaf. Maju terus. Amin. Gitu ya, dan menciptakan generasi-generasi berikutnya yang unggul. Amin. Tidak hanya unggul dalam hal akademis atau teknologi atau apapun gitu ya, yang sifatnya umum, tapi juga dari sisi Islamnya gitu. Soleh dan solehah. Soleh dan solehah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.